Amin, 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 amin. Selamat pagi. GKI Satu Indonesians, selamat pagi, selamat Paskah. Berikan apresiasi dong buat teman-teman kita yang melayani tadi. Di lobi bawah, lantai 4, di belakangnya saudara gak kelihatan. Sampai duduk kembali. So good to be back. Senang bisa kembali. Dan saya melihat banyak wajah-wajah baru. In case kalau saudara gak kenal saya Daniel Wirawan, saya GKS. Bukan Light Donation, dari Balikpapan. Dan Pastor Lewi memang luar biasa dia. Berikan tepuk tangan dong Pastor Lewi. Apa kabar saudara semua? Keluarkan catatan saudara. Saya nggak tahu di sini, tapi kalau di gereja kami saya selalu encourage, ayo keluarkan catatan pada saat saudara dengar khotbah. Saya diberitahu tema saudara 2 bulan ini adalah miracle. Loh, cuman tengah doang yang ngomong. Miracle, artinya mukjizat di dalam perjalanan. Saya mau beri judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Let's Move. Ayo bergerak. Coba ngomong kanan kiri, ayo bergerak. Tadi pagi saya bagikan bahwa I sense my spirit kalau gereja ini sedang di dalam bergerak di dalam satu arah. Kayak ada satu pergerakan bersama-sama in one directions. Orang-orang di layer-layer pertama itu, di baris-baris pertama itu bergerak dengan derap yang seirama. Kayak tentara gitu. Kalau mungkin gambarannya kalau kita lihat kalau di TV 17 Agustusan di istana. Tentara yang drop. Dan saya lihat ada sekelompok orang di belakang yang lagi berlarian untuk masuk ke dalam kelompok besar itu dan mulai menyesuaikan ritme mereka dan mulai bergerak di dalam derap langkah yang sama. Saya berharap, saya berdoa supaya saudara adalah orang-orang yang bisa bersama-sama berjalan di dalam kelompok besar itu dan bergerak dalam derap dan irama yang sama. Katakan amin. Gereja ini gak kekurangan teaching untuk bergerak. Gereja ini gak kekurangan motivasi untuk bergerak. Gereja ini gak kekurangan inspirasi untuk bergerak. Gereja ini gak kekurangan pesan profetik untuk bergerak. So we need to move. Katakan amin. Tadi pagi saya bagikan bahwa inspirasi tanpa ketaatan adalah stagnasi. Apapun yang kita terima. Aku terinspirasi dengan khotbah pastor ini. Aku terima. Aku kayak tergerak. Tergerak aja sama bergerak tuh beda loh. Aku kayak tergerak. Tapi saudara gak bergerak ya. Gak kemana-mana. Saudara boleh terima pesan profetik buat gereja atau secara pribadi. Kalau kita gak bergerak, kalau kita gak ada ketaatan, kalau kita gak melangkah semuanya gak akan berdampak apa-apa dalam kehidupan kita. Ukurannya bukanlah berapa banyak yang kita tahu atau yang kita terima. Tapi seberapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Ukurannya bukan seberapa banyak yang kita tahu. Tapi seberapa cepat kita melakukan dari apa yang kita tahu. So how fast, seberapa cepat saudara taat melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Nah untuk bisa pergi bersama dan bekerja bersama dan bergerak bersama. Itu bisa let's move together. Yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah, saudara catat yang pertama, we need trust. Kita perlu percaya. Yang percaya pertama tentunya percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bergerak. Dia terus bergerak, dia terus bekerja sampai hari ini. Di tengah-tengah kita, di dalam gerejanya. Berapa bulan lalu kita ke Semarang. Dan once again Tuhan lagi bangkitkan satu revival yang ada terjadi di Indonesia. Bukan lagi revival soal keselamatan orang datang bertobat. Tapi revival tentang kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di atas gereja-gerejanya. So we need to trust God. Bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai hari ini. Kita bekerja itu bukanlah untuk mendatangkan keselamatan buat setiap kita. Bukan karena, wah saya harus bekerja keras supaya saya diselamatkan. No, kita diselamatkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Bukan karena
perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan. Tapi kita bekerja sampai hari ini karena Bapa kita masih bekerja sampai hari ini. Yesus mengatakan di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. And Jesus replied, my Father is always, katakan always, Bapakku selalu bekerja dan demikian juga aku. Artinya dia tetap bekerja di tengah-tengah kita di dalam gerejanya. Sampai kapan, Pastor? Sampai kesudahannya tiba. Sampai saudara saya berhadapan dengan dia, muka dengan muka. Dan dia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Dan perkataan ini tentunya adalah statement dari Sang Tuhan kepada mereka yang bekerja dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ini bukan pernyataan untuk mereka yang cuma duduk-duduk, manis, lalu tunggu mati masuk surga. Ini ada mereka setia, finish sampai garis akhir dalam pertandingan iman. Katakan amin. So yang kedua adalah percaya kepada pemimpin. Di Ibrani 13 ayat 17 dalam bahasa Indonesia masih kini ya, ikutilah perintah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka selalu memperhatikan jiwamu dan mereka harus bertanggung jawab kepada Allah. Kalau kalian taat kepada mereka, mereka dapat bekerja dengan senang hati. Kalau tidak, maka mereka akan bekerja dengan apa? Amsyong. Kalau saudara di jemaat Tuhan gak digembalai, dipimpin, gak taat, amsyong pendeta saudara. Sedih hati, tidak akan menguntungkan keduanya. So we need to trust our leader. Kita gak bisa jalan mengikuti pemimpin kita kalau hati kita gak bulat. Gak utuh. Nah kita harus percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Supaya kita bisa percaya dengan hal itu. Kalau kita gak percaya maka kita gak bisa taat. Apalagi tunduk. Kita sudah tahu bahwa ketidakpercayaan itu membuat kita gak bisa bergerak bersama-sama. Bagaimana seseorang bisa bergerak bersama-sama kalau mereka gak percaya? Ada hal-hal yang saya mau bagikan begini. Ada hal-hal yang kita belum bisa lihat. Tapi pemimpin kita bisa lihat. Ada hal-hal yang pemimpin kita mengerti, kita belum mengerti. There's a level di mana kok kayaknya gak lihat itu. Tapi pemimpin udah bisa lihat. Jadi gimana caranya? We have to trust him. Kita harus percaya dia. Sekalipun kita belum mengerti dan kita belum melihat. Tahukah saudara kalau kita ikut Tuhan, ada banyak hal yang kita belum bisa mengerti. Kok kenapa Tuhan melakukan itu dalam hidup kita? Tapi saudara harus tahu kalau ikut Tuhan itu, pengertian itu tidak datang di awal. Pengertian itu seringkali datangnya di belakang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya. Baru Tuhan kasih kita pengertian. Karena kalau kita ikut Tuhan dengan gayanya, gua tunggu ngerti dulu baru saya mau percaya, kita gak akan pernah bisa ngikutin Tuhan. Karena cara Tuhan kerja adalah, kamu percaya, nextnya aku akan berikan pengertian sama kamu. Siapa yang relate dengan perkataan saya? Pastor Leo pernah bagikan gini. Saya gak bisa lupa sampai hari ini. Dia bilang bahwa kontribusi kita di dalam gereja itu, yang terbesar bukanlah berapa banyak uang yang kita tabur. Bukanlah soal berapa banyak tenaga yang kita keluarkan. Bukan soal berapa banyak ide yang kita bisa berikan. Tapi kontribusi terbesar yang kita bisa berikan kepada gereja adalah pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Pada saat kita bertumbuh secara rohani, when we grow spiritually, maka kita bisa terhubung dengan
apa yang Tuhan kerjakan di dalam ini. Kita bisa mau bergerak bersama. Orang yang bertumbuh gak sulit menabur. Orang yang bertumbuh gak sulit kasih ide. Orang yang bertumbuh gak sulit dia memberikan tenaganya. Because he grows. Dia bertumbuh. Bukan stuck. Nah, apa yang membuat akhirnya orang gak bisa bergerak atau bekerja bersama-sama kalau salah satunya gak bertumbuh? Misalnya, kalau jemaatnya berhenti bertumbuh tapi pemimpinnya terus bertumbuh dan bergerak, gapnya makin besar, pemimpinnya tambah stres biasanya. Atau sebaliknya, ada gereja di mana pemimpinnya berhenti bertumbuh, jemaatnya mau bertumbuh, gapnya makin besar, jemaatnya stres. Yang paling stres lagi buat Tuhan, kalau dua-duanya gak bertumbuh. Pemimpinnya gak bertumbuh, jemaatnya gak bertumbuh. Tanpa pertumbuhan sulit untuk bisa bergerak seiringan bersama-sama. Yang ketiga, percaya kepada visi. We need to buy in the vision. Visi apa yang diterima oleh pemimpin kita? RGLM. Itu adalah visi dari Pastor Leo yang Pastor Leo terima dari Tuhan. Mau gak kita menerimanya? Mau gak kita aktif mendukungnya? Mau gak kita support? Mau gak kita berpartisipasi dengan visi itu? Waktu satu kali Pastor Leo hubungin saya, dia ngomong, Dan, kayaknya kita mau buat RGLM tuh di Balikpapan. Karena dia mau, visinya mau buat di kota-kota. Oke Pastor, gimana? Lalu dia cerita apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan waktu itu setelah saya cerita, saya bilang, oke Pastor, let's do it. Artinya apa? I buy in the visions. Walaupun saya gak ngerti, ini mau jadinya kayak apa, modelannya gimana, siapa targetnya, apa yang akan terjadi, saya gak tahu. But I buy in the visions. Dan minggu ini adalah conference week-nya kita. RGLM-nya Balikpapan. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei. Sudah tahu? Di tahun lalu kita mulai yang perdana. Yang mengejutkan saya adalah pesertanya kebanyakan adalah gembala-gembala gereja. Karena saya ikut di sini, saya ikut di Balikpapan. Saya lihat bisa perbedaan audiensnya. Di sini memang ada hamba Tuhan. Tapi juga banyak anak-orang mudanya. Tapi kalau di Balikpapan, hampir 90% gembala gereja. Yang ada di sekitaran Balikpapan, Kalimantan Timur. Kota-kota yang sekitaran Kalimantan Timur. Tahun ini lebih banyak lagi hamba Tuhan. Ratusan hamba Tuhan sudah join. Dari puluhan gereja, dari puluhan sinode. Sesuatu yang saya nggak tahu, nggak ngerti, belum lihat pada waktu itu. Tapi saya tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan. Saya tahu ngumpulin hamba Tuhan itu memang gampang. Pastor Leo ya orang tahu. Ya gampang. Sampai mau duduk, buka hati, terima sesuatu dari Tuhan. Tahun lalu kita lakukan masih sponsor full, termasuk registrasi dibayarin. Tahun ini kita coba nggak ada lagi orang yang disponsor. Artinya sebagian besar semua itu hamba Tuhan, mereka bayar sendiri registrasi. Dan kita enggak, kecuali memang benar-benar gereja itu di pedalaman, di pelosok yang memang kesulitan keuangan. Tapi tahun ini 98% mungkin saya katakan semuanya registrasi bayar sendiri. Kenapa? Tahun lalu dia dikasih free, tahun ini mereka bayar. Berarti they see something. Berarti mereka bayar, lihat sesuatu, makanya mereka berani bayar. Dan doakan bahwa minggu ini akan jadi minggu yang luar biasa buat Kalimantan Timur. Katakan amin. So, buying the vision. Mari kita lihat apa yang terjadi pada Nehemia ketika dia hendak membangun kembali tembok kota Yerusalem. Di Nehemia 2 ayat 11, 12, 17, 18. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana
yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku, juga tidak ada binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Berkata aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ayat 18. Setelah kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan apa? Asal-asalan. Oh enggak. Sekuat tenaga. Artinya apa? All out. When you bind the vision, all out. Give all the best. Mereka semua boleh melakukan pekerjaan yang baik itu. Pada saat visi itu dilepaskan, pada saat Nehemia sebelumnya menerima visi itu dan dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. They bind the visions. Mereka percaya kepada visi itu dan mereka lakukan. Bukan percaya aja loh. Mereka lakukan. Ayo kita bangun. Kami siap untuk membangunnya. Dan dengan apa? Sekuat tenaga. Bukan setengah-setengah. RGLM Conference itu miliknya Tuhan yang dipercaya kepada Gereja Kemuliaan Sion. Jangan sampai orang lain di luar excited. Dan masih banyak yang di dalam yang apa sih? Ntar dulu iya. Orang di luar udah, ayo daftar. Bayar tiketnya, bayar registrasinya. Jangan sampai kita diem. Emang gereja lu ada apa? Nggak tahu tuh, ada conference apa nggak tahu gua. Visi yang diberikan Tuhan kepada Nehemia menjadi visi pribadinya orang-orang yang ada. Kalau hari ini kalau kita benar-benar mau bergerak bersama, jadi apa visi apa yang diberikan kepada pemimpin kita harus menjadi visinya pribadi kita. Kok jadi gua mikirin orang lain? No, pada when you buy the visions, Tuhan juga membawa kita semua bergerak maju ke depan. Hidupmu juga terus bergerak maju ke depan. Kita akan gak pernah stagnasi. Maka saya bilang kalau kita cuma dengar informasi, inspirasi, motivasi, apalagi profetik, kalau kita gak bergerak stagnasi. Nah, kita punya pilihan hari ini kalau kita mau tetap jadi orang-orang yang cuma duduk diam stagnasi, sedangkan melihat orang lain bergerak atau kita mau ikut bergerak juga bersama-sama. The choice is yours. Tapi saya mau mendorong setiap kita, ayo kita gerak sama-sama. Bergerak bersama dengan derap langkah seirama bersama. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan jam pesawat yang sama, maka seberapa jauhnya gate tempat di mana akan boarding, saudara akan kejar ke sana. Because you have the destination, karena saudara punya tujuan. Betul nggak? Orang yang nggak akan bergerak kalau dia nggak pernah lihat ada tujuan. Nggak ada yang dituju. Kalau kita, katakanlah kita kerja di airport. Kerja kita adalah kerja di airport, nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya gua bukan penumpang yang harus terbang ke sana kemari. Mau ada boarding call ribuan kali ya kita nggak kemana-mana karena gua di airport gitu. Tapi kalau kita udah punya satu tujuan, katakanlah jalannya jauh, 30 menit jalan kaki sampai ke boarding gate. Saudara kerja nggak ke sana? Pasti kan saudara kerja. Apalagi kalau kita semua punya tujuan yang sama, pesawat yang sama, jamnya sama. Pasti kita akan ke sana. Tapi katakanlah saudara ketemu dengan teman saudara yang pesawatnya beda, tujuannya beda, jamnya apalagi beda. Saudara udah boarding call, saudara lari-lari ke boarding gate. Saudara ketemu, gimana lu mau kemana? Gue mau ke Jepang, lu kemana? Gue ke Singapura.
Gue boardingnya 2 jam lagi. Gue duluan ya, dia gak akan ikutin saudara. Jadi kalau di dalam gereja ini, kalau tujuannya gak sama, gak satu pesawat, gak jamnya sama, gak akan bergerak bersama. Ya karena tujuannya beda-beda. Nah kita harus satukan tujuan dong. Ini kapal mau kemana? Kalau saya mau ikut pesawat ini, jam ini, penerbangannya menuju sini, ya kita sama-sama di situ. Boarding bareng-bareng, terbang bareng-bareng. Entah seberapa bagusnya itu airport pada saat saudara transit. Kalau itu memang tujuanmu udah dipanggil boarding, saudara pasti akan ke sana. Saudara lagi makan enak, lagi ganjil perut, lagi enak banget nih makanannya. Panggilan terakhir, Bapak Daniel Wirawan, segera ke gate itu. Lari gak saudara? Kalau saudara nama saudara dipanggil di airport. Udah sampai dipanggil nama di airport gitu, lari gak saudara? Enggak lari, Pastor, santai aja saya. Enggak ada, semua yang waras lari. Lari pasti. Kenapa? Itu tujuan gua. Kalau kita gak punya tujuan itu, gak akan lari. Orang lagi berderap, lagi langka, ya. Akan biasa aja. Apa yang terjadi pada saat bangsa Israel waktu mau dibawa Tuhan keluar dari Mesir? Musa dan Harun datang kepada para tua-tua. Disampaikanlah visi Tuhan. Kalian menderitakan, ini kita mau keluar, Tuhan lagi mau bawa kita keluar. Saudara tahu kalau baca di Keluaran, mereka percaya, pertama gak percaya. Padahal mereka berdoa sama Tuhan. Berseru-seru mengerang, Tuhan ini menderita nih. Datanglah Tuhan melalui Musa dan Harun kasih tahu Tuhan mau bawa kamu keluar. Gak mau dia, gak percaya, coba bayangin. Tapi akhirnya, they buy in the visions. Mereka percaya juga, walaupun dramanya banyak. Dramanya banyak, sudah baca aja di Keluaran 4 dan selanjutnya. Ya 31 ditulis begini, lalu percayalah bangsa itu. Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sembah, sujud menyembah. Katakan percaya. Katakan buy in the vision. Katakan buy in the vision. Tadi saya sempat share di pagi. 18 tahun yang lalu, ada seorang hamba Tuhan nubuat buat saya doa. Hamba Tuhan ini udah pulang ke sorga. Dalam nubuatan dia doa bahwa kamu akan start sebuah panti asuhan, the orphanage. Kalau kamu melangkah, I will provide. Tuhan bilang. 18 tahun kemudian, tepatnya beberapa bulan lalu waktu kita ke Semarang. Di satu sesi, di worship night-nya. Tuhan bicara lagi, di-recall kembali itu visi yang sudah tertidur selama 18 tahun Tuhan bangkitin lagi. Saya gak tahu hari ini Tuhan yang pernah ngomong apa sama saudara. Hari ini di-recall lagi. Pada suatu ingetin saudara, diingetin lagi. Di-recall kembali. Kalau orang Medan bilang udah bocau sekarang. Udah becaunya nih, udah gak bisa lari nih. Udah. Ini mau kemana lagi nih? Tuhan bilang, start lagi, mulai. Dari zero, gak tahu apa-apa, gak ngerti apa-apa. Cuma saya mau bilang, Tuhan kalau kamu recall panggilan itu kembali, kasih saya clarity. Mau kemana, mau ngapain, harus ngapain, mau dibangun kayak apa. Dan Tuhan kasih saya clarity, kejelasan. Terus, saya lagi kayak waktu lagi worship night itu saya kayak lagi ngedownload gambar gitu. Lagi download dari email saya tuh masuk tuh. Gambar ini, begini. Clear. Lalu singkat cerita saya pulang, saya ngomong istri saya, lalu akhirnya kita mulai doa buat orang-orang. Maka saya bilang kalau punya visi dari Tuhan, Tuhan pasti kirim orangnya. Ingat ya tadi Nehemia, pada saat mau bangun tembok, Nehemia gak bangun tembok sendirian. Dia ngomong orang-orang buy in the visions. Saya panggil lah beberapa orang, saya ngobrol dan akhirnya saya ceritakan visi Tuhan.
Dan orang-orang yang saya temui, yang saya sampaikan visi itu, they buy in the visions. Awalnya ragu, entah bingung, tapi akhirnya mereka yakin, mereka buy in the vision. Kenapa? Karena Tuhan sendiri berbicara spesifik kepada mereka. Kami survei ke Bali. Di sini ada Pastor Thomas, survei ke Bali. Bayar tiket sendiri. Bayar hotel sendiri. Why? Because they buy in the visions. So bisa gak menggerakkan orang, mau arah mau kemana, apa mau. Tapi orang akhirnya, gue gak mau I'm not interested. Boro-boro dia mau beli tiket, boro-boro dia mau bayar hotel. Tapi pada saat orang buy in the visions, they give the heart. Mereka kasih hatinya, mereka kasih pikirannya. Mereka kasih apa yang ada di dompetnya. For that visions. Katakan amin. Yang kedua momentum. Yang kita butuhkan untuk bergerak bersama momentum. Momentum itu, dari pagi saya katakan bahwa seperti kapal layar yang ada angin. Lagi ada angin yang datang. Makanya kalau bahasa orang dagang nih, wah lagi ada angin nih, lagi ada angin nih. Apa sih itu angin? Masuk angin. Angin momentum. Pada saat lagi ada angin bergerak, layarnya dia buka dong, dikembangin dong. Supaya kapalnya bisa bergerak dong. Pada saat angin itu datang, gak bisa yang tunggu dulu, besok, nanti. Kita harus kembangkan layar, kita harus satset langsung. Kemarin tadi pagi saya bilang satset. Coba ngomong sama saya, kata sama saya satset. Jadi mesti satset, mesti cepat. Gak bisa tunggu dulu angin. Momentum itu seperti ibu yang akan melahirkan anak bayinya. Di dalam kandungan 38 minggu, 40 minggu. Tiba waktunya, bayi itu harus keluar. Dokter kan ngomong, udah boleh lahiran nih, udah oke. Bahkan saya temukan, saya research, ini kan research dulu nih, saya bukan dokter, saya research. Katanya bisa sampai extra time 2 minggu lagi, 42 minggu tuh harus benar-benar keluar tuh bayi. Kalau enggak membahayakan, resiko kematian. Saya mau katakan kalau momentum Tuhan datang dalam hidup kita, dan kita enggak satset, mati di dalam momentum. Apa yang tadinya melahirkan kehidupan, yang ada kematian. Buat kita apa? Kematian rohani. Harusnya bayi itu keluar, ngirup udara sendiri, makan mulai di mulutnya, lalu dia mulai bernapas bukan lagi di dalam air, di dalam rahim ibunya, tapi dia mulai bernafas sendiri. Harusnya dia tuh lahir, tapi dia tidak lahir. Karena tidak mau lahir mamanya, tidak mau melahirkan, ada gak yang begitu? Gak ada kan? Mati, bahaya pasti. Ada ibu-ibu sini melahirkan begitu udah 38 minggu, 40 minggu udah mau lahir, jangan, nanti dulu aja, udah biarin aja, masih belum kok. Ada gak gitu? Satset pasti, saya jamin. Langsung ke rumah sakit, langsung pasti bersalin. Bahkan jauh sebelum itu udah siap-siap, udah tahu nih, ini udah bakalan melahirkan. Bapaknya, suaminya udah siapin baju, pakaian yang anytime, gas langsung ke rumah sakit. Make sense gak buat saudara? Ada gak yang tunda-tunda dulu? Gak ada. Waktu momentumnya tiba, gerak langsung. All out. Karena pada saat ada perintah Tuhan di situ, ada momentum Tuhan di situ, maka di situ ada kasih karunia Tuhan. Ada urapan Tuhan, ada penyediaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat kita semua. Gas, coba ngomongkan itu gas. Kalau nggak taat, momentum itu perlahan hilang. Tadi pagi saya share, waktu saudara anniversary saya nonton ulang kembali khotbahnya Pastor Michael buat gereja ini. Waktu saya dengar, wow. Keras banget ya. Saya nggak tahu saudara yang dengerin langsung di sini. Tertemplak-templak gak, saya nggak tahu deh. Kalau saya dengerin, wow. Kalau kita nggak move, kalau kita nggak bergerak,
lama-lama momentum hilang, stagnasi, dying. Nunda-nunda, nanti dulu, lihat dulu, itu adalah bentuk ketidaktaatan. Pastor saya mau sih, tapi yang ini dulu deh, yang itu dulu deh. Tadi pagi saya katakan ketaatan parsial adalah ketidaktaatan. Kalau saudara pikir bahwa ketaatan, aduh nanti deh tunggu gua mau, tunggu gua nyaman, tunggu gua bisa. Itu namanya parsial. Kalau saudara parsial itu bukan ketaatan, itu namanya ketidaktaatan. Dan ketidaktaatan adalah pintu masuk som-som kuku. Di Wahyu 3 ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Suam-suam kuku itu terjadi di Laodikia. Laodikia itu gereja Tuhan. Suam-suam kuku itu tidak terjadi di dunia, tapi adanya di dalam gereja Tuhan. Ya kenapa kita bisa temukan bahwa orang Kristen hidupnya stagnasi kerohaniannya? Karena apa? Karena suam-suam. Karena suam-suam kuku. Dingin enggak, panas enggak. Doa sih doa. Tapi formalitas. Datang sih ibadah, ya cuma datang doang. Melayani sih, melayani. Tapi ya cuma melayani. Tapi hidupnya kompromi. Gak punya kehidupan doa. Gak punya kedalaman hubungan sama Tuhan. Gak bergerak sama Tuhan. Lembek, gak ada apinya. Suam-suam kuku. Kalau kita gak mau taat, ketidaktaatan kita, pintu masuk suam-suam kuku. Cirinya yang pertama, saudara catat ini. Orang yang suam-suam kuku itu gak ada tertarik sama perkara rohani. Orang lagi ngomong rohani, orang lagi ngomong on fire, orang lagi ngomong kegerakan Tuhan, orang lagi ngomong movement, orang lagi ini itu perkara rohani, gak ada antusiasnya, gak ada gairahnya. Orang lagi nyembah, wow, mengalami Tuhan, we worship you, we honor you, Lord. Ini mah, aduh lagunya kok gak habis-habis ya. Kok lagi sih. Orang lagi antusias dengar firman Tuhan. Dia buka berita. Celakanya orang suam-suam kuku itu adanya di gereja. Dan yang bisa menyadari suam-suam kuku apa enggak, kita sama Tuhan. Mesti jujur. Melayani cuma karena ada jadwal, bukan karena ada api. Di sini nggak ada, di Balikpapan ada. Cuma ada jadwal, dia hadir. Nggak ada jadwal, hilang. Ada jadwal, ikut doa. Nggak ada jadwal, nggak ikut doa. Di sini nggak ada. Di sini suci semua, kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bisa doa nggak berhari-hari. Tapi kalau scrolling gadget berjam-jam. Nonton drakor, nggak usah ngomong lagi. Mata melek. Baca firman, nggak tertarik, tertidur. Mestinya di rumah tidur, di gereja tidur. Malasnya luar biasa baca Alkitab. Nggak ada waktu buat Tuhan. Suam-suamku itu hidup tanpa pengorbanan. Nggak mau berkorban untuk hal-hal rohani, nggak mau bayar harga. Kalau kita ikut Tuhan nggak pernah mau bayar harga, suam-suam kuku nanti pasti. Why? Karena kalau kita ikut Yesus kita harus bayar harga. Kalau kita nggak pernah mau bayar harga, kita pasti suam-suam kuku. Yang kedua, dagingnya mendominasi. Kalau orang suam-suam kuku, daging mendominasi. Bukan roh yang memimpin, daging yang dominan. Hidupnya double standard. Dari pagi saya katakan. Di hari Minggu, wah luar biasa. Di hari Senin sampai Sabtu, hidupnya beda. Suam-suam kuku. Kalau ngomong soal rohani, nggak tertarik. Kalau ngomong soal daging aja, waduh, semangatnya 45. Hati-hati.
Kalau ngomong pelayanan bisa on fire lu. Wah, tapi kalau ngomong tentang Yesus lemes. Kayaknya kalau ngomong pekerjaannya, itu kayaknya gue bisa gini. Hati-hati. Hati-hati. Karena itu bisa menipu diri kita sendiri. Kita pikir, wah kan gue, nih latihan tuh, gue meeting pelayanan, ini, bagus, that's good. Tapi di luar itu kita mesti tahu diri kita. Ada gak hati kita buat Tuhan sebetulnya? Do you love God? Or do you love do things for God? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apa saudara senang atau mencintai pekerjaan untuk Tuhan? Karena kita bisa mencintai pekerjaan untuk Tuhan tanpa kita mencintai Tuhan. Sangat bisa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi pekerjaan untuk Tuhan. Yang ketiga, kompromi dengan dosa. Udah gak panas, gak dingin ya kompromi pasti. Ya dosa aja. Pilih firman yang dipilih-pilih. Jangan kalau yang ini enak, kalau ini oke, gue terima. Yang ini enggak, keras pendetanya. Waduh, dia kalau khotbah teriak-teriak nih. Untung saya gak teriak ya. Pastor Michael tuh gas terus. Waduh, kalau pendeta yang ini gue gak bisa tahan deh gue. Kalau khotbahnya aduh udah deh. Kayak ditabok-tabok gitu udah, gak ada. Gue gak deh. Gue maunya yang tenang, yang kalem. Itu pilih-pilih namanya. Som-som kuku. Saudara tahu pertobatan sejati itu bukan pada saat kita nangis. Pertobatan sejati terjadi pada saat kita berubah. Saudara boleh nangis di hadirat Tuhan. Saudara boleh nangis. Kalau gak ada perubahan itu emosi semata. Aku tadi di gereja nangis loh. Wow. Presence of God. Belum tentu. Jangan-jangan kalau tanpa perubahan emosi aja lu berarti. You emotional. Karena pertobatan sejati itu harus terjadi dengan adanya perubahan hidup. Pertobatan sejati itu diawali dengan pengakuan dosa. Yes, tapi gak berhenti sampai pengakuan dosa. Pertobatan sejati diukur daripada saat kita berubah. Pada saat kita setelah kita mengakui dosa. Dan saudara catat ini, som-som kuku itu mati di hadapan pertobatan sejati. Kalau saudara hari ini merasa tertemplak dan aduh ini pastor ngomongin lagi, ini gua lagi. Bertobat, pertobatan sejatimu itu akan menghancurkan som-som kuku dalam kehidupanmu. You come to God, you cry, Tuhan aku gak mau lagi begini. Enough Tuhan, aku gak mau. Katakan amin. Keempat, ketaatan bersyarat. Orang som-som kuku itu taatnya bersyarat. Tadi saya katakan kalau semakin kita gak taat, semakin kita som-som kuku. Terlepas kita mengalami apa. Saudara boleh tumpang tangani, saudara mengalami urapan, saudara dapat api, saudara atar lari berlutut kalau perlu. Tapi pada saat saudara pulang dan saudara gak taat, som-som kuku lagi pasti. Mati apinya. Jadi apa kita gak perlu? Perlu. Kita perlu api, kita perlu urapan, kita perlu datang sama Tuhan. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Pada saat apa kita terima, kita lakukan. Berubah. Kalau enggak semua yang kita terima, itu perlahan mati. Dan kita akan jadi som-som kuku. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Trust. Yang kedua, momentum. Yang ketiga adalah sacrifice. Pengorbanan. Pengorbanan adalah cara hidup seorang Kristen yang sejati. Hidup yang berkorban. Dengan kata lain kalau kita menyebut diri kita Kristen, maka pasti ada yang namanya pengorbanan. Lukas 9:23 Yesus berkata begini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan kata mau. Hidup kita yang telah ditebus oleh darah Yesus dengan harga yang sangat mahal,
Seharusnya sejatinya hidup kita itu udah gak punya pilihan lagi. Karena kita udah dibayar. Tapi Tuhan masih memberikan kita pilihan dalam hidup ini. Kalau kamu mau ikut aku, mau loh. Pada saat kita mau, kamu harus. Mau dulu, ya aku komit. Aku mau. Kalau gitu kamu harus. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Artinya ikut Yesus itu mau, tapi pada saat kita mau, sangkal diri pikul salib harus. Pengorbanan. Pada saat kita percaya Yesus, dia mati buat kita, dia korbankan hidupnya buat kita. Kita rayakan minggu lalu, di minggu Paskah, di Jumat Agung. Kita percaya dia berkorban, mengorbankan hidupnya buat kita. Tapi untuk mengikuti Yesus, kita yang harus mengorbankan hidup kita. Kita harus mati buat diri kita sendiri. We need to pay the price. Saya gak pernah lihat orang yang ikut Yesus yang gak bayar harga. Semua mereka bayar harga. Bukan untuk keselamatan, bukan. Tapi untuk mengikuti dia. Dan apa yang paling dikorbankan pada saat kita mengikuti Yesus? Kehendak bebas kita. Our free will. Di Lukas 9 ayat 24 dikatakan sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Dengan katanya kalau sebab ada orang yang mau mempertahankan kehendaknya sendiri, mimpinya sendiri, cita-citanya sendiri, visinya sendiri, dia akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang mau mengorbankan hidupnya, mimpinya, visinya, kehendaknya, untuk kepentinganku kata Tuhan, dia akan menyelamatkan hidup. Makanya di Matius 26-39 Yesus waktu di Taman Getsemani dikatakan bahwa ia maju sendiri dan sujud dan berdoa. Dia berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita pasti mengalami namanya fase Taman Getsemani. Di mana kita diperhadapkan, kita bisa lari, kita bisa kabur, kita menggunakan cara kita sendiri. Tapi kita meletakkan kehendak bebas, kita berkata, let your will be done. Kalau boleh cawan ini lalu sih, tapi bukan aku mau. Tapi kehendakmu yang mau. Setiap kita orang Kristen, pasti di titik itu. Berdiri di titik itu. Di Taman Getsemani kita masing-masing. Wow. Yang kau mau berat Tuhan. Yang kau minta dalam hidupku ini. Saya harus buang saya punya mimpi. Saya harus buang saya punya mau. Saya harus buang cita-cita saya. Saya harus buang kehendak. Tapi kalau kehendakmu itu biar kehendakmu yang jadi. Sacrifice. Dan saudara pada saat sacrifice. Api Tuhan turun di situ. Kenapa bisa banyak orang Kristen yang gak punya api di dalam dirinya? Karena gak punya sesuatu yang dikorbankan dalam hidupnya. Kenapa gak ada sesuatu yang dikorbankan? Karena jangan-jangan mesbahnya aja gak pernah ada. Makanya tadi pagi saya bilang, kita datang ke ibadah, ke gereja. Ini mesbah Tuhan di sini. Mesbah di tempat pertemuan kita sama Tuhan. Bawa apa kita? Aku bawa korban syukur, bagus. Daripada kita mengucap syukur kan, bersyukur bagus dong. Aku bawa korban pujian-pujian, bagus. Tapi lebih daripada semua itu, apa yang korban yang paling harum buat Tuhan? Hidup kita, pada saat kehendak kita diletakkan di altar Tuhan. Tuhan, this is my life. God, Lord, this is my life. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Itu yang paling harum buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa mengatakan, kita bisa sebut Yesus adalah juru selamat kita. It's very easy. Hanya jangan percaya. Memang saya tahu gak gampang juga dalam konteks saya adalah, ya cuma percaya kita terima.
Walaupun masih ada orang yang bergumul untuk percaya Yesus. Tapi untuk kita bisa mengikuti Yesus, untuk mengakui bahwa dia adalah Tuhan dalam hidup kita, Lord yang berkuasa di hidup kita butuh pengorbanan, kita butuh taat, kita butuh penundukan diri. You get the point? Jadi kalau aku percaya Engkau juru selamat dan Tuhan, yes, percaya dan taat. Kalau kita yang mau ngatur hidup kita sendiri, kita yang Tuhannya, Tuhan yang ikutin kita. Kemarin saya baru di Starji kami di Balikpapan, saya baru ngajar doa sama anak Starji. Saya bilang, kalau kamu doa, kamu boleh minta apa saja sama Tuhan. Di dalam nama Yesus tentunya. Tapi jawaban doa datangnya dari Dia. Input doa dari kita, outputnya dari Dia. Kalau kita yang ngatur outputnya doa, kita yang Tuhan namanya. Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, mestinya begini dong. Habis A, B dong. Habis B, C dong Tuhan. Kata Tuhan, yang Tuhan gua apa lu? Inputnya dari kita, Tuhan. Aku berdoa, aku ngalami ini, aku begini, cerita apa aja di situ. Aku berdoa ada terobosan, aku doa ada breakthrough, aku berdoa Tuhan pulihkan. Yes, doa. In Jesus name. Outputnya Tuhan yang jawab. Dan output Tuhan selalu lebih baik dan terbaik daripada yang kita minta dan doakan. Katakan amin. Dua Timotius 2 ayat 3. Ini timer ada. Tadi saya pikir timernya udah gak ada. Kalau timernya ada saya mau satu sesi lagi padahal nih. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Sedang berjuang. Kadang-kadang sedang apa? Sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Banyak orang Kristen masih pusingnya sama soal kehidupannya. Urusan-urusannya jasmani. Saya gak bilang itu gak penting. Saya gak bilang itu bahwa gak perlu. Tapi kita harus sadar dan percaya kita lagi ngikutin siapa. Kita lagi ikutin sang komandan yang adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita ikut dia, kita gak akan melarat tuh hidup kita. Orang tentara lagi berjuang perang, dia gak mikirin kepentingannya sendiri. Tapi apakah Tuhan ada Tuhan yang semena-mena yang gak peduli? Dia Bapa yang baik. Dia akan menyediakan semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya. Ayat kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kita kalau mau bertanding olahraga, ikutin aturan dong. Bukan mau-mau sendiri. Tadi pagi saya cerita. Siapa yang kalau bertanding suka mau-mau sendiri? Ya anak-anak. Coba aja anak-anak kecil, anak-anak kita pada main bola gitu. Suka-suka dia. Lebar gawang gak standar, sendalnya di mana, sepatu di mana. Tendang bola ya ngasal, gak ada outnya. Dorong orang, tarik orang, gak ada foul, gak ada red card, gak ada yellow card. Suka-suka. Dia 8 orang, kita 7 orang. Suka-suka aja, gak sesuai standar. Pertanyaannya kalau menang dapat mahkota kemenangan gak? Enggak pernah ada. Hanya mereka yang bertanding menurut peraturan. Artinya mereka bertanding menurut aturan yang dibuat. Yang Tuhan mau apa. Lalu pertanding ikut di situ. Pada saat kita di situ, mengakhiri hidup kita, menyelesaikan pertandingan kita, mahkotanya itu kita terima. Bukan yang semau-mau kita sendiri. You get the point? Every game have their own rules. Setiap permainan, pertandingan punya rulesnya sendiri. Kalau kita gak pernah ikutin rulesnya, follow the rules. Menang gak dianggap menang. You get the point? Tapi pada saat kita menang, bertanding sesuai dengan peraturannya, maka mahkota kita terima sebagai juara. Ayat terakhir, ayat ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah dia yang pertama menikmati hasil usahanya. Katakan bekerja keras.
Artinya mengorbankan kenyamanannya untuk hasil. Makanya petani itu kalau dia santai, dia pasif, dia malas-malasan, gak dapat hasil usahanya. Tapi kalau dia keluar dari kenyamanannya, dia bisa dikatakan dia menerima hasil usahanya. Kalau hari ini saudara terima pesan ini, belajarlah untuk menjadi seorang prajurit yang gak mikirin hal yang lain kecuali apa yang menjadi sang komandan kita, sama agung kita Yesus katakan kepada kita. Kalau kita sebagai olahragawan bertandinglah menurut pertandingan yang telah ditentukan sama kita. Kalau kita petani bekerja keraslah supaya kita orang pertama melihat hasilnya. Bekerja keras itu pasti berkorban. Gak ada orang bekerja keras yang berkorban. Hari ini kita bisa lihat orang lain hebat, juara. Kita lihat, wow hebat ya dia ya. Olimpiade dapat medali emas, orang tepuk tangan, foto-foto, dapat glorification, glorify, hebat. Saudara tahu gak pengorbanan yang dilakukan pada saat kita lagi pada tidur, dia subuh-subuh udah bangun, udah lari, udah berenang, udah manjat, udah keringetan, udah jemur-jemur. Kita gak pernah lihat bagian itu. Yang kita lihat cuman hanya beberapa menit, dia mencapai prestasinya lalu dapat pengalungan medali emas, dapat kemuliaannya. Gak begitu caranya. Kita tahunya pemain sepak bola di final dia cetak gol. Oh, angkat piala, wah hebat. Saudara tahu gak dari kecil dia harus apa? Latihan pagi-pagi, kedinginan, musim dingin. Diomelin pelatihnya, dicadangin pelatihnya. Cedera, ditackle temennya, ditackle musuhnya. Kita gak pernah lihat itu. Yang kita lihat cuman glorinya aja pada saat 2 kali 90 menit. Oh, pertanding hebat. Cetak gol. Kalau mau bertanding, mau menang, bayar harga. Gak ada bayar harga, kita gak akan pernah lihat bahwa ada mahkota yang Tuhan berikan buat kita. Pastor, tapi kalau saya mati masuk surga? Masuk surga kamu karena kamu percaya Yesus. Percaya mati masuk surga. Tapi kita orang Kristen bukan dipanggil untuk mati masuk surga aja. Tapi di bumi ini lagi hidup masih nafas mau ngapain. Ingat tadi Bapak kita masih bekerja dan selalu bekerja sampai hari ini. Jadi kalau Bapak kita di sorga sibuk, masa kita gak sibuk hari ini? Jadilah gereja yang bergerak bersama dengan dia. Bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Spesifik. Pada pagi hari ini, siang hari ini. Datang sama Tuhan. Dan saudara berkata, Tuh, aduh ini adalah pesan yang aku terima Tuhan. They want you move with God. Saudara mau bergerak bersama dengan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara taruh tangan kananmu di dada. I want to pray for you. Personally, pribadi lepas pribadi. Datang sama Tuhan. Tuhan aku ini, pakai aku Tuhan. Use me Lord. Selagi aku masih bernafas. Pakai aku Tuhan. Use me. Pakai aku Tuhan. Use me Lord. Saya diingatkan kalau ada saudara, ada panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Apapun yang Tuhan pernah katakan kepadamu melalui nubuatan, mimpi, pribadi, personal. Tuhan bicara secara spesifik buat engkau. Di-recall kembali itu. Katakan nama Tuhan, Tuhan. Season itu aku pass. I pass that season. But right now aku gak mau lagi kehilangan season itu. I want to move with you. Aku mau bergerak bersama denganmu. Di dalam nama Yesus. I want to trust you Lord. I want to trust my leader, my pastor. Saya mau percaya kepada engkau, percaya kepada pemimpinku, percaya kepada gembalaku di tempat ini. Aku percaya kepada visi yang Tuhan taruh kepadanya. In Jesus name. Aku mau jalan bergerak bersama-sama. Aku mungkin hari ini gak ngerti. Mungkin aku gak sepenuhnya paham. Tapi aku mau percaya, tetap percaya dan aku mau terus bergerak.
di dalam nama Yesus. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Aku mau terus bertumbuh dalam kerohanianku. Aku mau bayar harga. I want to pay the price. Aku mau bawa korban kepada Engkau. Aku mau taruh korban itu di altar. Aku melihat ada altar-altar yang runtuh, yang dipulihkan, dibangkitkan, ditata kembali kehidupanmu. Bangun altarmu, pribadimu sama Tuhan. Bukan apa yang hebat yang kita bisa lakukan di panggung ini. You bring your sacrifice to Him. Bawa korbanmu di dalam altar pribadimu pada Tuhan. Biar Tuhan disenangkan oleh korban itu. Dan api Tuhan turun. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau hari ini kami mau bertobat karena som-som kuku kami berdoa, lakukan sekarang. Church, do it right now. Datang sama Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu, wah selama ini aku som-som kuku. Pantesan aku stuck. Pantesan aku gak bergairah. Pantesan aku gak kemana-mana. Aku bisa ke gereja sih, aku bisa melayani bahkan. Aku masih doa kok. Tapi rupanya aku som-som kuku. Datang sama Tuhan hari ini, bertobat. Karena som-som kuku kan mati di hadapan pertobatan sejatimu di hadapan Tuhan. Aku mau berubah. Aku bukan hanya sekedar dengar khotbah, dengar firman. Aku mau berubah. I want to change, Lord. Help me, Holy Spirit. Tolong aku. Let's pray in spirit. Ini aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Forgive me. Aku mengakui aku Tuhan. Ada som-som aku parsial. Aku masih suka pilih-pilih. Mana yang enak aku lakukan, mana yang enggak aku gak mau lakukan. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bertobat siang ini. Aku mau bergerak, aku mau menyala-nyala, aku mau bergairah seperti teman-temanku. Aku mau lihat bergairah seperti pastor-pastor. Aku gak mau bengong, aku gak mau. Aku mau bertobat hari ini di dalam nama Yesus. Bapak, ini kami anak-anakmu. Kau lihat seluruh isi hati kami, hidup kami, terang benderang. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Kau. Pulihkan kami. Bawa kami terus menyala-nyala di hadapan-Mu Tuhan. Api-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus. Gak ada som-som kuku di dalam hidup kami. In Jesus' name. Ajar kami untuk taat, untuk tunduk, untuk mau bergerak bersama. Di dalam nama Yesus. Bless this church, Lord. Berkati gereja ini. Berkati setiap rencanamu yang akan Kau kerjakan atas gereja ini. Bergerak kemana, menuju kemana. Apa yang Kau telah taruh kepada hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, make it clear. Buat itu clear. I pray in Jesus' name. Clear. Crystal clear. Jelas. Clear. Bahkan sampai turunannya, sampai strateginya, sampai langkah-langkahnya. Clear. Every leaders, every builders bisa lihat dengan jelas. Bisa menerima dengan jelas. Every home. Setiap home juga bisa menangkap. Melihat dengan jelas. Ini mau kemana, mau ngapain. Clear. Kami berdoa Tuhan. Kami download itu semua di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk rencana-Mu yang hebat. Atas gereja ini. In Jesus name. Berdoa untuk RGLM. Di mana Tuhan percayakan pada gereja ini. Tuhan, kami berdoa. Gereja ini akan jadi berdampak. Bukan hanya pribadi tapi gereja-gerejamu. Bukan hanya di kota-kota tetapi di kota-kota seluruh Indonesia. Bahkan di bangsa-bangsa. We pray in Jesus name. Kalau minggu ini adalah conference week. Buat di balik papan Tuhan kami berdoa. Show your glory. Nyatakan kemuliaan-Mu. Kami berdoa. Biarlah semua gereja boleh menangkap itu, menerima itu. Dan kami berdoa terjadi sesuatu buat gereja-gerejamu yang ada di Kalimantan Timur. We bless this house, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.